Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Noviani, mahasiswa manajemen semester 3. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SMH, dalam mata kuliah Hukum Bisnis mengenai selayang pandang hukum, ekonomi, dan politik, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum ekonomi, hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Mengenai hukum ekonomi, ini pun juga tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Lalu, apa itu politik? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Lalu ada 3 pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ini semua berkaitan dengan hukum, ekonomi, dan politik. Lalu, bagaimana dengan istilah politik hukum? Politik hukum menurut Mahfud MD adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, dampak hukum dan politik terhadap ekonomi. Contohnya yaitu iklim investasi. Ada juga bisnis sehat dalam politik hukum. Adalah dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku. Tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.